Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karakter, salam ilmu, salam hebat. Everybody is selling something. Setiap orang menjual sesuatu. Ini udah tahun 1800-an loh, ditemukan oleh Robert Louis Stevenson. Saudaraku, menata rambut itu menjual apa? Jasa menata rambut. Akuntan menjual jasa mencatat kekayaan orang. Pengacara menjual jasa ngomongin keinginan orang. Insinyur menjual jasa teknik bangunan. Pedagang ya pasti dia menjual barang yang didagangkannya. Anda punya ide, pasti ingin diterima dong ide Anda. Anda jual ide Anda. Anda pengangguran, Anda S1, Anda mendaftar di perusahaan, Anda menjual kemampuan diri Anda untuk bekerja. Saudaraku, di dalam organisasi, setiap orang yang ada di dalam organisasi itu memiliki pengaruh dalam proses penjualan, berhubungan dengan pemasok, berhubungan dengan masyarakat luar, berhubungan dengan pelanggan-pelanggannya. Ada yang aktif terlibat langsung, ketemu dengan pembeli-pembeli, ada yang membantu terlibat ke orang yang menjual di dalam organisasi itu. Ya enggak, yang marketing pasti dia berhubungan dengan pembeli. Yang produksi itu membuat barang-barangnya. Bagaimana mau jualan kalau nggak ada produksi? Yang bagian pencatatan itu mengadministrasikan penjualannya sampai penerimaan uangnya. Yang bagian audit, yang bagian pengawas, semua terlibat dalam proses penjualan. Perusahaan ada atasan, ada bawahan. Yang atasan menjual dia ke bawahannya. Menjual apa? Menjual kepemimpinan. Menjual visi misi tujuan perusahaan. Ya enggak? Visi misi tujuan perusahaan. Ya, yang bawahan menjual laporan-laporannya. Menjual hasil kerjanya, menjual ingin dinilai baik. Yang atasan minta perhatian dari bawahannya. Demikianlah, berarti kan menjual semua ya. Saudaraku, di rumah sama aja. Anak menjual permintaan ke bapaknya, minta uang jajan, minta nasihat, minta perlindungan. Ayah menjual nilai-nilai, menjual pendidikan kepada anaknya. Ayah sebaliknya minta perhatian dari anaknya, minta kepatuhan dari anaknya. Ibu menjual pelayanan kepada suaminya. Ibu menjual pendidikan kepada anak-anaknya. Saudaraku, berarti kan kita semua marketing ya? Kita semua marketing. Nah, ternyata para marketing itu, dengan kata lain salesman itu, dengan kata lain penjual itu, rajin menjual pastinya. Tiap hari dia menjual. Ternyata para marketing itu, salesman itu
penjual itu ya memilih peluang, pinter memilih peluang. Mereka bisa pakai referensi atau mereka langsung door to door keliling. Kalau referensi mereka tanya ke saudara-saudara, kenalan-kenalan, minta diberi nama-nama untuk dijual barangnya kepada mereka. Tapi kalau canvassing door to door, kita langsung keliling dari rumah ke rumah. Apakah referensi pasti lebih baik daripada door to door? Sama aja kawan, sama aja. Anda dapat referensi dari bapak, ternyata rumahnya jauh. Kalau door to door, Anda langsung keliling sendiri ke rumah yang dekat-dekat. Referensi setelah Anda sampai ke rumahnya, dia nggak mau door to door, walaupun nggak kenal. Kalau butuh, dia mau. Jadi sama aja referensi maupun Anda mau keliling sendiri. Saudaraku, marketing itu punya prinsip. Yang penting minta, yang penting menawarkan. Bisa diterima, bisa ditolak. Itu kalau minta. Tapi kalau tidak pernah minta, tidak pernah menawarkan, nol, pasti ditolak. Nah, kemungkinannya berapa? Kemungkinannya adalah 10 Anda tawarkan, 10 orang Anda tawarkan, 8 orang negatif. Yang positif 2 Pak? Iya, yang positif 2. Sehingga, tapi tidak bisa 2 dulu, harus 8 dulu. Jadi semakin Anda ditolak 8 kali, semakin Anda dapat 2. Pak, ketemu yang 2 aja Pak, nggak bisa. Prosesnya harus ketemu yang 8 dulu. Jadi di sini nih pinternya marketing, salesman. Semakin ditolak, semakin dekat dengan diterima. Begitulah salesman. Urusan jual, urusanku menjual. Kamu punya hak untuk menerima atau menolak. Jadi dia pede, percaya diri, tugasku menjual, takdirku menjual. Dia menawarkan, itu hak saya. Saya nggak malu, saya nggak minder. Nah, sekarang giliran tugasmu, mau menolak saya atau mau menerima saya. Begitu prinsipnya marketing. Urusanku aku sampaikan, yang penting. Urusanmu saya dengarkan. No hard feeling. Tidak ada sakit hati. Ini profesi kok. Rai gedek. Sebenarnya bukan rai gedek. Tapi kita sudah tahu posisi saya, tugas saya, kewajiban saya. Hidup saya adalah untuk menjual. Selesai. Ya. Orang jualan itu tahu. Kadang bisa tukar menukar. Contohnya gini. Bu Pur, Ibu Pur ya. Itu tahu. Pak Pur itu tanam lombok rawit di belakang rumah. Pakai polybag itu ada 10 lebih polybag. Nah, kalau panen dia lihat peluang. Depan rumah tiap hari lewat ibu-ibu belanja. Lalu dia bungkusi hasil panenannya, dia serahkan ke ibu-ibu belanja. Sebagai penggantinya, ibu belanja itu memberikan ikan, memberikan tempe, senilai yang sama dengan lombok yang dia kasihkan. Jadi marketing itu tahu peluang. Mas Azet adalah marketing bank. Sebenarnya dia jualan pinjaman. Dia uang untuk disebar kepada orang yang mau ambil kredit. Cuma dia tahu persis bahwa kewajiban dia adalah juga menambah orang nabung. Maka ketika dia memberikan pinjaman, dia kasih syarat. Bu, nanti kalau ngangsur 1-2 hari sebelumnya, syukur bisa seminggu masuk rekening dulu Bu. Jadi nanti kalau saatnya tanggal angsuran tidak sulit. Pinter dia, karena
uang masuk itu adalah bisa diputar oleh banknya. Bu, pokoknya kalau ada uang masuk Pak, itu masuk rekening yang di bank saya aja Pak, biar enak. Bu, Pak, rekening operasionalnya di bank saya aja. Nah, kadang-kadang harus begitu. Marketing yang baik itu kalau telepon seseorang nggak diangkat, nggak marah dia, nggak takut dia, nggak minder. Mungkin lagi sibuk Pak, mungkin waktunya salah, mungkin lagi sakit orangnya. Nanti diulangi lagi, dan diulangi lagi. Sepanjang berdering, ya kan ada yang berdering, ada yang memanggil. Sepanjang berdering, coba ulangi lagi sampai ada kata penolakan. No hard feeling, tidak ada sakit hati sebelum semuanya jelas. Marketing itu nggak ada matinya bahasa lapangannya. Karena apa? Tujuannya banyak. Ya, saya kesini Pak menawarkan barang. Kalau Bapak beli, alhamdulillah Pak, Bapak menjadi pelanggan saya. Kalau enggak gimana Mas? Kalau enggak, alhamdulillah Pak, saya sudah kenal Bapak. Alhamdulillah Pak, nambah saudara. Alhamdulillah Pak, dapat silaturahmi. Nah sekarang mungkin nanti kan Bapak beli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.